Perubahan sikap politik dan dukungan pemerintah Belanda menjadi patokan dukungan internasional. Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di parlemen Belanda ini, dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan Ketua ILWP, Tim Hansen tentang bergerakan di seluruh dunia, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut konsolidasi dan mobilisasi dukungan internasional oleh berbagai negara dan pemerintah resmi. Dalam tahun ini Madrid Spanyol, UK Inggris, Belanda, Uni Eropa, Fiji, Selandia Baru, dan ACP 79 negara. Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sudah tingkat tinggi. Sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini, dukungan dan mobilisasi masif dan meningkat. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi pidato di sidang umum PBB tahun 2021 lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Perdana Menteri Marape bertemu dengan Sekjen MSG yang juga dari PNG. Salah satu pembicaraan mereka adalah dialog konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mau mendidik Indonesia tentang cara-cara negara demokrasi, karena PNG telah selesai melaksanakan referendum di Bougainville secara demokrasi, damai, adil dan bermartabat. Orang Bougainville telah tentukan pilihan hak politik mereka sendiri dan memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Pemerintah PNG tidak teror, bunuh dan langgar hak dasar mereka, karena mereka tahu demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak seperti referendum di Timor Leste yang penuh kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas. Kunjungan Marape ke Jakarta dalam rangka memenuhi janjinya pada tahun 2020, bahwa setelah fasilitasi referendum di Bougainville, ia akan ke Jakarta bicara dengan Presiden Jokowi, dan kunjungan ini dapat memenuhi janji tersebut. Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara-negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselesaikan melalui mekanisme internasional. Pada tanggal 26 Februari tahun 2022 Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nana Yamahuta, mengumumkan dengan ditampilkan beberapa foto dalam Twitternya tentang pertemuan dengan Michelle Bachelet, Ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kunjungan ke West Papua. Pada tanggal 4 April tahun 2022 Menlu Selandia Baru Nana Yamahuta bicara dalam Zoom meeting dengan media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, Presiden Wenda dan Ambasador AB ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Pergerakan-pergerakan ini menunjukkan konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tinggi. Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah terbentuknya ULMWP. Forum dengar pendapat pertama oleh Komisi Luar Negeri Parlemen Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni Eropa Tuan Oridek Ab, dan Alex Sobe, Ketua IPWP, anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, tahun 2021 Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi mendesak kunjungan PBB ke West Papua.